Jadi ada 3 hal yang menjadikan sempurnanya iman seseorang. Iman itu yazid wa yankus, bertambah dan berkurang. Bertambah karena taat ibadah, bersyukur kepada Allah. Berkurang karena maksiat dan dosa. Nah, iman itu akan sempurna manakala kita memiliki 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah al-mahabbah. Al-mahabbah artinya kecintaan yang sangat kepada Allah. Ibu masih ingat ketika bicara cinta kepada Allah berarti semuanya hidup dan kehidupannya dia curahkan betul-betul untuk mendapatkan cinta, ridho, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang betul-betul mencintai Allah tuh Bu, dia pasti ya mencintai akhirat daripada mencintai dunia. Dia pasti apa Bu? Dia pasti akan melepaskan semua jeratan ikatan iblis yang bisa merusak hati iman ibadahnya. Dia pasti mencintai apa-apa yang Allah cintai, mencintai siapa-siapa yang Allah cintai, dan juga membenci apa-apa siapa-siapa yang Allah benci. Jadi landasannya al-mahabbah, cinta itu adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah waladina amanu asyaddu hubal lillah. Dan di antara manusia ada orang yang apa? Mencintai benda sesuatu selain Allah itu seolah-olah mereka mencintai Allah. Tapi Allah sanggah, akan tetapi orang yang beriman itu amat sangatlah cintanya kepada Allah. Bu masih ingat rumus mencintai Allah? 2. Mengingatkan kembali rumus mencintai Allah itu ada 2. Yang pertama, mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Ya, mencintai apa-apa dan siapa yang Allah cintai. Yang kedua, membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Nah, ini sudah kita kaji ya. Baik, kemudian seperti ungkapan Bu, cinta bukan hanya di mata. Cinta hadir di dalam jiwa yang dibuktikan dengan amal ibadah. Itu namanya cinta yang sebenarnya. Dan cinta adalah anugerah dari Allah. Siapa yang dia tidak memiliki cinta berarti dia tidak dianugerahi oleh Allah. Dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Itu yang pertama. Yang kedua sudah, yaitu kita akan memiliki iman yang sempurna kalau kita memiliki al-khauf, takut yang sangat kepada Allah. Bu, takut, sekali lagi saya ulangi dalam hal kaitannya takut kepada Allah, janji Allah Bu, wa amman khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat 79 ayat yang 40-41. Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah, dia tahan, dia cegah, dia bentengi dirinya, dia penjarakan hawa nafsunya dari melakukan segala macam keburukan, maksiat dan dosa. Kalau itu dilakukan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka baginya surga. Artinya apa? Ya, dia bisa mengendalikan yaitu emosi, hawa nafsu dan amarah, semua keburukan. Dia nggak akan lakukan. Bu, ternyata di dalam surat Ar-Rahman, sayangnya kita yang mungkin sering baca surat Ar-Rahman, bahkan mungkin ada yang hafal surat Ar-Rahman, ada tentang takut yang nggak tahu. Gimana bunyi ayat itu? Waliman khafa. Bukan. Kalau tadi itu surat An-Naziat, wa amman khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah, dia cegah, dia tahan hawa nafsunya dari keburukan, maksiat dan dosa, baginya adalah surga. Tapi ada dalam surat Ar-Rahman itu, waliman khafa, pendek ayatnya, waliman khafa jannatan, ya, bagi orang yang ada rasa takut yang benar, takutnya pada Allah, diberi 2 surga oleh Allah. Ya, orang yang ada rasa takut yang benar diberi 2 surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Bu, setidak-tidaknya
Ketika kita bicara takut kepada Allah, paling tidak ada 4. Saya ulangi ya. Setidak-tidaknya kalau kita takut pada Allah ada 4 hal. 1, takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Ini orang-orang yang kafir murtad itu, Bu. Itu karena hidayah dicabut oleh Allah. Dan itu ngeri loh, Bu. Berarti apa pelajarannya? Kita harus betul-betul menjaga hidayah, petunjuk dan iman kita ini, ya. Kenapa? Hidayah Islam dan iman ini kalau nggak dijaga juga bisa lepas juga loh, Bu. Ya, makanya jaga betul, ya. Kemudian yang kedua, takut jika melanggar hukum aturan syariat Allah. Kemudian yang ketiga, takut jika dicampakkan ke dalam azab nerakanya Allah atau siksanya Allah. Nah, ya, Ibu. Ya, saya ulangi ya. Takut itu meliputi 1, takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Berarti kafir murtad itu, ya. Sudah, ya. Takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Itu yang pertama. Itu loh, Bu, Ibu kan tahu kan, di zaman Nabi yang kafir murtad ada kan? Yang murtad. Padahal dia salaman Islamnya pegang tangan Nabi. Tapi matinya murtad, ya. Ada yang penghafal Quran, akhir kehidupannya ya dia jual imannya, akidahnya dengan dunia, akhirnya dia matinya kafir murtad juga. Makanya itu berarti apa? Betul, itu yang kita takutkan, kalau Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari diri kita. Yang kedua, takut jika melanggar hukum aturan syariat Allah. Bu, orang hari ini banyak yang nggak takut loh, Bu. Kira-kira bisa selesai mati selesai. Bu, pertanggungjawabannya berat loh, Bu. Sedangkan seringan-ringannya siksa itu bara api diletakkan di telapak kaki, otaknya mendidih. Dan neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum. Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Kalau Ibu bilang wanita daftar apa? Nah, kalau mungkin yang bilang jawab wanita titik itu jangan-jangan waktu ngaji ngantuk. Atau ustadznya jelasinnya nggak lengkap. Karena barang neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum wanita itu nggak titik. Itu koma. Neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum wanita yang gimana? 1 diantaranya wanita yang punya sifat judes, cerewet, bawel, nyinyir. Wanita yang suka ngungkit-ngungkit kebaikan. Wanita yang gampang marah. Wanita yang suka ngegibah, ngerumpi, ngegosip. Wanita yang tidak mengimani takdir. Wanita yang suka nyakitin anak mertua. Tuh. Wanita yang suka ngumbar aurat. Ya, wanita yang sombong, wanita yang diancam neraka. Ya. Wanita yang naudzubillah min dzalik yang suka ngumbar auratnya. Kemudian wanita yang termasuk yang punya sifat kikir, bail, pelit, medit, koret, kedengkut, sambili gariang. Itu termasuk wanita yang suka berdusta. Ya, itu lebih wanita yang diancam dengan neraka. Loh, kalau wanitanya solihah, laki-lakinya belangsat, kurang ajar, nggak sholat, ya berarti yang terancam adalah ya lakinya. Makanya cuma ada kesamaan. Ada kesamaan. Apa? Baik pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Nah, ini ada kesamaan. Baik pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah harus dijaga. Bukan karena lidah tak bertulang. Ya, bukan karena lidah tak bertulang. Bukan. Tapi karena lidah harus dijaga. Kan begitu kan, Bu? Mulutmu lidahmu adalah surga nerakamu. Harimau di hutan sana, ya, di Bonbin sana. Lah iya, kita sudah ngaji nggak pakai itu. Kita pakainya mulutmu lidahmu adalah surga neraka. Baik. Nah, kemudian yaitu takut tadi, yang kedua takut jika melanggar hukum aturan syariat Allah, yang ketiga takut jika dicampakkan ke dalam azab siksa Allah atau nerakanya Allah.
Takut jika dicampakkan ke dalam siksa nerakanya Allah. Takut jika dimasukkan, gitu juga boleh, dicampak. Iya, yang ketiga. Takut jika dicampakkan ke dalam siksa nerakanya Allah. Bu, nah yang keempat ini sebetulnya ini ternyata banyak yang belum tahu. Bahkan mungkin tidak terpikir. Yang keempat itu apa yang dimaksudkan takut kepada Allah? Nih Bu, perhatikan. Jadi yang keempat yang dimaksudkan takut kepada Allah adalah takut ketika diuji oleh Allah, ketika dalam ujian ditinggalkan oleh Allah atau tidak ditolong oleh Allah. Habis gak Bu? Orang dalam ujian seberat apapun tapi ditolong oleh Allah, diuji oleh Allah, selamat dia. Amin gitu dong. Lama banget sih. Ya. Tapi Bu, sekecil apapun, seringan apapun, dalam ujian jadi tidak ditolong oleh Allah, dia ditinggal, rusak hancur. Contoh akhirnya ini Bu bisa menyaksikan, mohon maaf ya Allah, ujian kecil hanya karena masalah sepele, cerai, selingkuh, membunuh, nyolong, bunuh diri. Bosan miskin boleh, tapi gak usah murtad deh. Bosan miskin boleh, tapi jangan nyolong, jangan korupsi deh. Jadi pejabat jangan sombong deh, itu kan ujian. Cantik, kaya, miskin, itu ujian. Ya. Kalau dia ingat, orang jahat mati, orang yang jahat banget matinya malah ngeri. Nauzubillah min dzalik. Makanya Bu, semuanya ini ujian loh Bu. Sehat, sakit, kaya, miskin, itu ujian. Bahkan boleh jadi kalau kita ditipu orang, itu malah itu adalah rahmat, boleh jadi. Ya. Kok bisa Ustaz? Ya, ketika dia ditipu dia sadar, semakin tobat, semakin dekat pada Allah. Itu rahmat. Tapi kalau dia banyak duit malah jadi sombong, itu azab. Istizrat. Kan ada kan orang ketika miskin, sholatnya duha, tahajudnya, zikir, baca Qur'annya, wiridnya ya Allah sampai nangis-nangis. Ketika dia berdoa, ketika dia mohon pada Allah, ketika dia miskin, masya Allah Bu sholatnya. Begitu dia diuji dengan kekayaan, dia malah apa? Dia malah bersyukur. Masya Allah. Ini kan bagus banget orang seperti ini. Iya kan? Iya kan? Nah, iya. Loh iya kan? Nah, ada lagi Bu. Ada lagi. Begitu diuji oleh Allah dengan kekayaan, sombongnya ampun. Lupa sama orang tuanya, lupa sama saudaranya. Udah ninggalin sholat, zakat infak sedekah apa lagi. Bahkan gak ingat sama tetangga kiri kanan. Ada tetangga datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu gak lama kan di sini? Nah itu tadi, saking sombongnya dia merasa menganggap itu kekayaan, itu karena jeripayanya, karena pinternya dia. Kan sombong ini, lupa diri. Tapi begitu dia diuji oleh Allah, ambruk, dia jatuh, dia jadi miskin. Ya, apa yang terjadi? Dia malah apa? Ya, dia malah murtad. Coba. Kan jelek banget orang ini. Ya. Nauzubillah min. Ya, nauzubillah min. Nah, itulah yang paling kita takutkan ketika dalam ujian ditinggal oleh Allah. Makanya Bu, itulah kenapa kita sering berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibu sadar nggak di dalam Al-Fatihah itu ada doa yang dasar? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita tuh ibadahnya benar Bu, kita minta tuh dikasih oleh Allah. Bahkan belum kita minta aja dikasih oleh Allah. Makanya kalau baca Al-Fatihah itu tidak boleh cepet-cepet. Allah bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Gak sopan itu. Kenyataannya ada. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi takut ketika diuji ketika dalam ujian ditinggal oleh Allah.
nggak ditolong oleh Allah. Bu, mohon maaf ya, seberat apapun ujian tapi ditolong oleh Allah, berkah hidupnya. Tapi bu, sekecil apapun diuji oleh Allah, bisa murtad, bisa bunuh diri. Seperti yang kemarin saya ceritakan itu, yang wanita bodoh banget itu. Tahu kan ceritanya? Wanita yang sangat bodoh di dunia ini. Belum tahu? Begini ceritanya begini. Jadi bu, ini wanita bu, masya Allah, cantik, kaya, pendidikan. Dia tertarik dengan laki-laki ini mohon maaf ya, dari keluarga nggak mampu. Tapi dia terpesona, namanya terpesona gimana sih bu, seneng aja. Yang penting kamu dampingin aku, kamu nggak usah kerja macam-macam. Sudah, kalau kamu sempat yang nganterin aku ke kantor. Ya kamu rapi-rapi rumah aja lah.